Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ci Abida. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen laktasi. Sebelumnya, apa sih manajemen laktasi itu? Jadi, manajemen laktasi merupakan suatu upaya yang kita lakukan untuk mendukung keberhasilan seorang ibu dalam proses menyusui. Sedangkan laktasi ini merupakan keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Ini saya mempunyai sebuah boneka. Ini untuk peragaan seorang bayinya. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusui bagi ibu menyusui dengan baik dan benar. Jadi yang pertama, posisi bayi dan ibu harus dalam keadaan nyaman dan enjoy. Jadi sebelum kita memosisikan bayi, kita terlebih dahulu memposisikan diri kita sendiri. Bagaimana enaknya seorang ibu, mungkin dengan bersandar bisa agar di saat menyusui ibu tidak kewalahan atau kecapean. Nah, sedangkan untuk bayi, posisi kepala bayi harus lebih tinggi dibandingkan tubuhnya. Nah, hal ini dimaksudkan agar si bayi lebih mudah menelan air susu ibu. Lalu di sini saya ada, mohon maaf, ini kepala boneka. Ini kepala boneka sebagai payudara. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu mendekatkan bayi ke payudara. Nah, ketika bayi ini mulai membuka mulutnya dan ingin menyusu, dekatkanlah payudara ibu ke sekitar mulut bayi. Ketika bayi mulai membuka mulutnya dan ingin segera menyusu, maka dekatkanlah si bayi ke payudara sang ibu. Setelah itu, tunggu hingga mulutnya terbuka lebar dengan posisi lidah ke arah bawah. Nah, jika bayi belum melakukannya, ibu dapat membimbing bayi dengan menyentuh lembut bagian bawah bibir bayi dengan puting susu ibu. Begini kan. Lalu selanjutnya ada perlekatan yang benar. Nah, posisi perletakan bayi yang benar ini yaitu mulut bayi itu tidak hanya menempel pada puting. Tidak hanya mulut yang menempel pada puting ibu, tetapi si dagu si bayi ini juga ditempelkan ke area puting si ibu. Sekarang kita akan beralih ke proses memerah ASI. Nah, jadi proses memerah ASI ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, prosedur memerah ASI dengan tangan itu, yang pertama kita bisa mencuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun. Lalu yang kedua, kita berada di tempat tenang dan santai. Dan yang ketiga, kita memberikan rasa hangat dan lembab terlebih dahulu sekitar 3-5 menit sebelum si ibu melakukan pemerahan bayi. Pemerahan air susu. Mohon maaf. Lalu yang selanjutnya kita bisa menstimulasi puting terlebih dahulu. Jadi kita bisa menstimulasi dengan lembut dan tarik sedikit ke arah luar atau memutarnya dengan jari. Jadi kita bisa tarik sedikit ke arah luar seperti ini, atau kita bisa lalu memutarnya dengan jari. Nah, hal ini dilakukan agar puting dapat merangsang hormon oksitosin dan agar saluran atau tempat keluarnya ASI itu dapat terpacu. Sehingga nanti pada saat proses pemerahan ASI dapat keluar dengan lancar. Dan selanjutnya tidak lupa juga untuk posisi si ibu dapat duduk dengan nyaman dan pegang wadah di bawah payudara. Nah, jadi ketika proses pemerahan kita dapat langsung membawa sebuah wadah itu ditaruh di bawah payudara agar ASI tidak tumpah ke bawah, melainkan tumpah ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke cara memerah ASI dengan benar.
Nah, di sini kita akan menempatkan ibu jari ini di atas payudara, tepatnya di pinggir areola dan di seperti jarum 12. Jadi kita taruh di atas sini. Nah, sedangkan jari telunjuk ini berada di bawah payudara dan juga tepatnya di pinggir areola seperti berada di jarum 6. Jadi sehingga tangan kita bisa membentuk huruf C. Nah, dan jari yang lain, jari yang sisanya ini kita bisa gunakan untuk menyanggah payudara bagian bawah seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa menekan jari kita yang sudah membentuk ini, menekan ke dalam, lalu dikompres atau dipencet ke arah luar. Nah, dengan ini maka ASI-nya akan keluar. Bukan diurut di begini, tapi dipencet begini. Dan lakukan relaksasi dan lakukan juga secara sempurna, lalu lakukan berulang-ulang agar ASI bisa keluar. Nah, untuk waktu kita memerah, kita dapat menggunakan melakukannya selama 3-5 menit. Maksudnya di bagian kanan 3-5 menit dan di bagian kiri 3-5 menit. Dan ASI yang sudah diperah tadi langsung ditaruh di wadah yang bersih. Oh ya, dan juga pada waktu memerah kita hanya bisa gunakan tangan satu dan yang satunya untuk memegang wadah yang akan menerima cairan ASI yang sudah keluar dari payudara ibu. Lalu setelah kita selesai memerah ASI, maka oleskan sedikit ASI yang sudah diperah ke payudara sang ibu. Nah, hal ini dimaksudkan agar payudara dan areola puting sang ibu ini tetap sehat dan tetap terjaga kelembapannya. Oh ya, di sini juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memerah payudara, dalam memerah ASI. Nah, yang pertama itu teknik memerah ASI itu kita itu merasa enjoy bukan nyeri. Nah, ketika kita dalam proses pemerahan itu merasa payudara kita nyeri, maka ada suatu kesalahan dalam teknik yang kita gunakan. Maksudnya kita dalam menggunakan teknik memerah itu mungkin ada yang salah. Lalu yang kedua, ada hindari menggosok dengan jari di atas kulit payudara. Dan yang ketiga juga ada hindari memerah puting. Karena di dalam puting itu tidak terdapat ASI-nya. Maka jika kita memerah puting, takutnya putingnya dapat terjadi kelecetan lalu luka. Pada waktu penyimpanan ASI. Jadi ASI perah ini dapat disimpan mulai dari beberapa jam hingga beberapa bulan, tergantung dari suhu penempatannya. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip penyimpanan ASI yang harus kita ketahui. Yang pertama itu, ASI perah itu tahan hingga 6 jam jika ditaruh pada suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Yang kedua, ASI perah ini bisa tahan hingga 24 jam saat disimpan dalam kotak pendingin dan yang ditambah karung es atau ice pack. Dan yang ketiga ada ASI perah itu bisa tahan sampai 5 hari ketika ditaruh pada kulkas bagian lemari pendingin dengan suhu minimal 4 derajat Celcius. Keempat, ASI perah ini bisa tahan hingga 6 bulan apabila disimpan di dalam freezer dengan suhu min 18 derajat Celcius atau bisa lebih rendah lagi. Nah, itu tadi beberapa prinsip penyimpanan ASI yang bisa kita ketahui dan bisa kita praktekkan ketika kita kelebihan ASI atau kita tidak bisa menyusui sang bayi secara langsung. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke cara penyimpanan ASI. Jadi agar ASI yang disimpan terjaga kualitasnya, penting untuk terlebih dahulu melakukan sterilisasi botol bayi atau kemasan penampung ASI perah yang akan didinginkan atau dibekukan. Jadi ini botol sudah kita sterilisasikan tadi dengan cara merendam dengan air panas agar kuman-kuman yang berada dalam botolnya itu mati ya, hilang. Nah, setelah itu kita isi ASI-nya. Ini ASI yang sudah kita isi, lalu kita masukkan ke lemari pendingin, lemari freezer.
Nah, ini agar ASI bisa bertahan dalam jangka kurang lebih 6 bulan ya, tadi 6 bulan. Dan hal yang tak kalah penting demi mencegah perkembangan bakteri dari ASI ini merupakan yaitu menjaga kebersihan tangan saat memerah ataupun saat menyimpan ASI dalam kemasan. Dan juga gunakan sabun untuk mencuci tangan sebelum memerah ASI serta cuci bersih botol kemasan ASI sebelum dilakukan sterilisasi. Nah, yang terakhir, kita juga jangan lupa memberikan label yang mencantumkan tanggal ASI diperah pada botol atau plastik kemasan. Ini karena saya memakai botol dan juga mohon maaf itu tutupnya hilang, jadi anggap saja sudah tertutup. Ini sudah saya cantumkan tabel, ini bernama ASI, saya memerahnya pada jam 21.44 dan juga saya memerahnya pada tanggal 9 Juni 2020. Nah, fungsinya kita memberi label ini agar kita mengetahui kapan harusnya ASI ini sudah tidak layak pakai begitu ya. Lalu sekarang cara menyajikan ASI. Yang pertama, kita mengambil ASI perah yang telah disimpan sesuai waktu pemerahan ASI atau ASI yang paling pertama diperah harus terlebih dahulu diberikan. Nah, lalu yang kedua, jika ASI perah telah disimpan dalam lemari pendingin, maka Anda hanya perlu menghangatkan dengan memasukkan botol pada wadah yang berisikan air hangat sekitar 15 menit, kemudian kocok perlahan. Nah, ini misalnya sudah kita ambil dari lemari pendingin dan kita akan meminumkannya pada si bayi. Lalu kita, agar ASI-nya tidak terlalu dingin, kita memasukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya berisi air hangat dan kita menghangatkannya sekitar 15 menit, kemudian setelah 15 menit kita akan mengocoknya secara perlahan agar ASI-nya tercampur kembali. Dan untuk ASI perah yang sudah beku atau sebelumnya disimpan di dalam freezer, maka sebaiknya cairkan dulu ASI perah tersebut dalam lemari pendingin sekitar 12 jam. Jadi ketika kita memasukkan ASI-nya itu kita mengambil ASI dari dalam freezer, maka kita bisa memasukkannya dulu di lemari pendingin sekitar 12 jam dan setelah itu hindari mencairkan ASI perah dalam suhu kamar karena ASI perah yang telah dipanaskan itu tidak bisa kembali dibekukan, namun masih bisa disimpan pada lemari pendingin sekitar 24 jam atau 1 malam atau 1 hari begitu. Jadi begitu materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini tentang manajemen laktasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mulai dari peragaan dan juga cara penyampaian saya mungkin kurang jelas. Saya juga masih belajar. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.